Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Muhammad SAW adalah sosok manusia yang paling dicintai oleh seluruh umatnya. Namun tidak hanya di kalangan umatnya saja, keluarga dan para sahabatnya pun sangat mencintai beliau. Sebagai sahabat yang hidup sezaman dengan Nabi dan menjalani hari-hari bersama Nabi, tentunya sifat dan karakter seorang sahabat Nabi pun tidaklah jauh berbeda dengan akhlak mulia Nabi itu sendiri. Meneladani sosok para sahabat Nabi pastilah sangat baik karena mereka juga dikenal mempunyai suri tauladan yang baik dan patut dicontoh bagi generasi berikutnya terutama umat muslim. Sebenarnya masih ada banyak lagi sosok sahabat Nabi yang memiliki kepribadian dan akhlak yang baik yang dapat dijadikan contoh bagi generasi umat muslim di masa kini dan mendatang, supaya turut memberikan dampak positif dan menginspirasi umat manusia di seluruh dunia dalam menjalankan kebaikan. Utsman bin Affan adalah khalifah ketiga yang memerintah dari tahun 644 Masehi hingga 656 Masehi dan merupakan Khulafaur Rasyidin yang paling lama memerintah. Seperti dua pendahulunya, Utsman adalah salah satu sahabat utama Nabi Muhammad SAW. Perkawinannya yang berturut-turut dengan kedua putri Nabi Muhammad SAW dan Khadijah membuatnya mendapat julukan Zunnurain, pemegang dua pelita. Selama masa pemerintahannya, pemerintah muslim memperluas wilayahnya ke Fars, sekarang Iran, pada tahun 650 Masehi dan sebagian Khorasan, sekarang Afghanistan, pada tahun 651 Masehi. Penaklukan Armenia telah dimulai sekitar tahun 640 Masehi. Utsman bin Affan bin Abi al-Ash bin Umayyah bin Abdu Syams bin Abdu Manaf bin Qusay bin Kilab. Utsman lahir dari seorang ayah bernama Affan bin Abi al-As, dari suku Umayyah, dan dari seorang ibu bernama Arwa bin Quraisy, dari Abdi Syams, suku Quraisy yang kaya dan dihormati di Makkah. Utsman memiliki seorang adik perempuan, Aminah. Utsman lahir di Taif. Dia terdaftar sebagai salah satu dari 22 orang Mekah yang bisa menulis. Ayahnya Affan meninggal di usia muda saat bepergian ke luar negeri, meninggalkan warisan penting bagi Utsman. Dia menjadi pedagang seperti ayahnya, dan bisnisnya berkembang pesat, menjadikannya salah satu orang terkaya di kalangan suku Quraisy. Utsman bin Affan adalah sahabat Nabi dan juga khalifah ketiga dari Rasyidun Khulafaur. Ia dikenal sebagai seorang pengusaha kaya dan handal di bidang ekonomi namun sangat dermawan. Dia sangat membantu ekonomi umat Islam di masa-masa awal dakwah Islam. Ia dijuluki Zunnurain yang berarti satu dengan dua lampu. Julukan ini didapat karena Utsman menikah dengan putri kedua dan ketiga Rasulullah SAW, Ruqayyah dan Ummu Kulthum. Utsman bin Affan lahir pada tahun 574 Masehi dari Bani Umayyah. Nama ibunya adalah Arwa binti Quris bin Rabi'ah. Ia masuk Islam atas ajakan Abu Bakar dan termasuk golongan As-Sabiqun al-Awwalun, golongan pertama yang masuk Islam. Rasulullah SAW sendiri menggambarkan Utsman bin Affan sebagai muslim yang paling jujur dan rendah hati. Imam Muslim menceritakan bahwa Aisyah bertanya kepada Rasulullah SAW, "Abu Bakar masuk tapi kamu biasa saja dan tidak memperhatikannya, lalu Umar juga datang kepadamu biasa saja dan tidak memberi perhatian khusus. Tapi ketika Utsman masuk, kamu terus memperbaiki bajumu, ada apa?" Utusan Allah menjawab, "Apakah saya tidak malu pada mereka yang bahkan para malaikat pun jadi malu padanya?" Pada saat perang Zatirika yang berkecamuk dan perang Ghatfahan, di mana Rasulullah SAW mengobarkan panji perang, Utsman diyakini sebagai wali kota Madinah. Selama perang Tabuk, Utsman menyumbangkan 950 unta dan 70 kuda, ditambah sumbangan pribadi sebesar 1000 dirham untuk perang Tabuk, yang nilainya sepertiga dari biaya perang. Pada masa pemerintahan Abu Bakar, Utsman juga menyumbangkan gandum yang diangkut dengan 1000 ekor unta untuk membantu yang membutuhkan pada musim kemarau. Dia adalah raja pertama yang memperluas Masjid Al-Haram di Mekah dan Masjid Nabawi di Madinah karena semakin banyak umat Islam yang mempraktikkan rukun Islam kelima, haji. Dia menciptakan ide kebijakan keamanan untuk rakyatnya, pembangunan gedung khusus untuk pengadilan dan putusan perkara yang sebelumnya dilakukan di masjid, mengembangkan pertanian, menaklukkan beberapa daerah kecil di sekitar perbatasan seperti Suriah, Afrika Utara, Persia, Khurasan, Palestina, Siprus, Rhodes, dan membentuk angkatan laut yang kuat. Karya terbesarnya adalah ketika ia memberlakukan kebijakan pengumpulan Al-Quran dalam sebuah mushaf. Selama masa jabatannya,
Utsman banyak mengganti gubernur daerah yang tidak layak atau tidak kompeten dan menggantinya dengan yang lebih amanah. Awal mula masuk Islam. Ketika Nabi Muhammad SAW menerima wahyu dan mendakwakan Islam, Abu Bakar menjadi orang pertama yang masuk Islam. Setelah melakukan perjalanan bisnis ke Syria pada tahun 611 Masehi, Abu Bakar mendatangi Utsman bin Affan untuk mengajaknya masuk Islam. Utsman pun memutuskan untuk masuk Islam dan kemudian dibawa oleh Abu Bakar menemui Nabi Muhammad SAW untuk menyatakan keimanannya. Dengan cara ini, Utsman menjadi salah satu orang pertama yang masuk Islam, setelah Ali, Umar, Abu Bakar dan beberapa lainnya. Sejak saat itu, ia tetap setia kepada Nabi Muhammad SAW dan menjadi salah satu sahabat utama Nabi. Setelah menerima ajakan hijrah ke Madinah, Utsman menjadi salah satu orang yang berangkat dan mendampingi Nabi Muhammad SAW menyebarkan agama Islam hingga akhir hayat Nabi. Utsman menerima Islam dengan mudah, karena dia mendapat penglihatan seperti mimpi ketika dia kembali dari Suriah. Saat ia berjuang untuk tertidur, Utsman mendengar suara memanggil, "Wahai orang yang sedang tertidur, bangunlah karena Muhammad telah muncul di Makkah," katanya. Sampai dia kembali, dia belum pernah mendengar tentang agama baru itu. Utsman menghubungi Abu Bakar, yang memberitahunya bahwa dia telah bersumpah setia kepada Nabi Muhammad SAW dan telah menerima agama baru itu. Kemudian dia membawa Utsman menemui Nabi Muhammad SAW. Utsman mendengarkan kisah pengalaman Nabi Muhammad SAW dan keadaan di mana kenabiannya diturunkan. Dia segera menerima Islam dan kemudian bergerak dengan sangat mudah di lingkaran sahabat Nabi Muhammad SAW. Ketika pesan Nabi Muhammad SAW mencapai publik, hal itu membuat Makkah kacau balau. Banyak pemimpin takut kehilangan uang. Pesannya yang hanya untuk Tuhan berarti bahwa masuknya peziarah ke Ka'bah untuk menyembah banyak berhala sekarang akan melambat atau bahkan berhenti. Ketika barisan pengikut Nabi Muhammad SAW mulai tumbuh, kaum Quraisy memulai kampanye penganiayaan dan pelecehan terhadap Muslim baru. Kaum Quraisy siap berjuang untuk melindungi berhala mereka dan juga untuk melindungi cara hidup ekonomi dan sosial mereka. Kampanye dengan cepat meningkat menjadi kekerasan dan pelecehan dan bahkan anggota keluarga mereka tidak aman. Penerimaan Utsman terhadap Islam menyebabkan reaksi balik di keluarganya sendiri. Ayah Utsman sudah meninggal tetapi pamannya berusaha menahan Utsman. Dia mengikat tangan dan kakinya dan menguncinya di lemari. Ibu dan pamannya ingin dia berhenti memeluk Islam, tapi dia menolak. Utsman juga menghadapi pilihan sulit dalam pernikahannya. Istri-istrinya menolak untuk menerima Islam dan meskipun dia berusaha meyakinkan mereka tentang keindahan Islam, dia akhirnya harus menceraikannya. Menjadi khalifah. Ketika Nabi Muhammad SAW wafat pada tahun 632 Masehi, Abu Bakar menjadi khalifah yang berkuasa atas umat Islam. Pada masa itu, Utsman bin Affan dan kawan-kawan lainnya menjadi penasehat utama pemerintahan Abu Bakar. Setelah kematian Abu Bakar pada tahun 634 Masehi, Umar bin Khattab menggantikannya hingga kematiannya pada tahun 644 Masehi. Setelah Umar menjabat sebagai Khulafaur Rasyidin kedua, Utsman tetap tinggal di Madinah untuk menjalankan bisnisnya dan ikut serta dalam pemerintahan. Berbagai peristiwa ia alami, hingga Umar bin Khattab meninggal dunia karena dibunuh oleh Abu Lu'lu'ah. Setelah itu, dilakukan diskusi untuk memilih khalifah berikutnya. Ada 6 orang calon yang diajukan, yakni Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Zubair bin Awam dan Talha bin Ubaidillah. Namun, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Zubair bin Awam dan Talha bin Ubaidillah mengundurkan diri, meninggalkan Utsman dan Ali sendirian. Setelah dilakukan jajak pendapat, mayoritas menginginkan Utsman menggantikan Umar sebagai raja ketiga. Maka pada bulan Muharram 23 Hijriah atau 644 Masehi, Utsman bin Affan menjadi khalifah pada usia 70 tahun. Masa pemerintahan Utsman bin Affan. Salah satu hal yang dilakukan Utsman bin Affan selama menjadi khalifah adalah memperluas wilayahnya dan mendirikan armada angkatan laut. Pemerintahannya berhasil menguasai Barkah, Tripoli Barat, bagian selatan negeri Nubah di Afrika, Armenia, Tabaristan, Amudarya, Balkha, Harah, Kabul, Hasna di Turkistan di Asia dan Siprus di Eropa.
Utsman juga membagi kerajaan Muslim menjadi 10 provinsi dengan masing-masing seorang emir atau gubernur. Di bawah pemerintahannya, umat Islam mengalami masa kemakmuran dan kemakmuran terbesar. Konon, orang bisa pergi haji lebih dari 1 kali. Utsman juga membangun polisi dan pengadilan yang selalu berdiri di bekas masjid. Pencapaian Utsman yang paling gemilang adalah kompilasi Al-Quran yang kemudian diperbanyak dan dikirim ke Mekah, Suriah, Basrah, Kufah, dan Madinah. Akhir masa pemerintahan, Utsman bin Affan memerintah selama 2 periode, masing-masing berlangsung selama 6 tahun. Namun, pada pemerintahan keduanya, terjadi perpecahan dan pemberontakan karena posisi strategis dalam pemerintahan diberikan kepada keluarganya oleh Bani Umayyah. Pada tahun 35 Hijriah atau 655 Masehi, sekitar 1.500 orang datang ke Madinah untuk memprotes kebijakan Utsman. Namun karena tidak mendapat tanggapan, protes tersebut berubah menjadi pemberontakan yang menggulingkan rezimnya. Utsman dikepung oleh pasukan ini, tetapi menolak untuk berperang karena dia tidak menginginkan pertumpahan darah di antara saudara-saudara muslimnya. Khalifah Utsman bin Affan meninggal pada tahun 656 Masehi setelah seorang pemberontak bernama Al-Ghafiqi berhasil masuk melalui atap dan menemukan kamarnya. Penyebab kematian Utsman bin Affan adalah pukulan di kepala. Kisah Utsman bin Affan membeli sumur Yahudi. Utsman bin Affan merupakan salah satu sahabat Nabi yang kaya dan juga sangat dermawan. Dengan kekayaan dan kedermawanannya, dia banyak memberikan harta bendanya untuk menegakkan agama Islam. Salah satu contoh kedermawanannya yaitu pada saat Perang Tabuk melawan Romawi, Utsman menyediakan 300 ekor unta dan 1.000 dinar dari kantong pribadinya untuk bekal perang. Utsman juga tidak segan mengeluarkan hartanya untuk kebaikan umat Islam. Misalnya ketika Utsman bin Affan membeli sebuah sumur milik orang Yahudi di Madinah untuk umat Islam. Dalam buku Utsman bin Affan yang ditulis Muhammad Hussein Haikal, pada saat itu di Madinah hanya ada 1 sumur yang mengeluarkan air. Sumur tersebut dimiliki seorang Yahudi. Seorang Yahudi tersebut menjual airnya kepada umat Islam dengan harga yang cukup tinggi. Tentu saja umat Islam menjadi resah dengan persoalan ini. Kabar ini akhirnya sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lantas menyeru kepada para sahabatnya untuk menyelesaikan persoalan air dan sumur tersebut. Beliau menjanjikan siapapun yang membeli sumur milik Yahudi itu dan mewakafkannya untuk umat Islam, maka kelak ia akan mendapatkan minuman di surga, sebanyak air dalam sumur tersebut. Mendengar apa yang telah disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut, Utsman bin Affan langsung mendatangi seorang Yahudi pemilik sumur tersebut. Dengan segala kepandaiannya dalam bernegosiasi, Utsman pun berhasil membeli sumur tersebut dengan harga 12.000 dirham. Namun sumur tersebut belum sepenuhnya dimiliki oleh Utsman. Utsman harus bergantian untuk mengambil air tersebut. Pasalnya sehari sumur tersebut milik Utsman dan sehari lagi sumur tersebut milik Yahudi dan begitulah seterusnya. Utsman pun menyerukan kepada kaum muslimin agar mengambil air sumur tersebut sebanyak mungkin pada hari ketika sumur tersebut dimiliki oleh Utsman. Kondisi demikian berjalan beberapa waktu, hingga akhirnya Yahudi pemilik sumur tersebut menawarkan kepada Utsman untuk membeli secara penuh. Utsman mengeluarkan 8.000 dirham lagi dari kantongnya untuk melunasi harga sumur tersebut. Dengan demikian, sumur itu sudah dimiliki Utsman secara penuh. Sumur ini lantas diberikan dan diwakafkan kepada umat sehingga umat Islam bebas mengambil air kapanpun mereka butuh. Sumur tersebut dikenal dengan nama Sumur Raumah. Keteladanan Utsman bin Affan. Keteladanan dari seorang Utsman bin Affan yang umat muslim patut mencontohnya. Peduli agama dan umat. Utsman bin Affan disebut-sebut sebagai khalifah ketiga setelah wafatnya Umar bin Khattab. Terpilihnya Utsman bin Affan karena sikap dan perilakunya yang mulia dan ikhlas dalam usahanya mengembangkan Islam. Setelah menjadi khalifah, banyak yang dilakukan untuk memajukan Islam. Salah satu jasanya adalah mendirikan kelompok penerbit Al-Quran yang diketuai oleh Zaid bin Sabit. Hal ini karena ketertarikannya kepada umat Islam tentang cara membaca Al-Quran karena teks-teks yang ada tidak memiliki urutan dan ada perselisihan tentang cara membacanya. Langkah pertama adalah mengumpulkan mushaf Al-Quran yang ada di masyarakat. Karena mushaf Al-Quran di kalangan masyarakat bisa saja tidak sesuai dengan kebenarannya. Tugas selanjutnya adalah menyalin dan menyusun mushaf Al-Quran yang ada kaitannya dengan mushaf-mushaf yang disimpan oleh Hafsah binti Umar yang masih terpelihara dengan baik dan benar.
Al-Quran yang direkam atau diterbitkan kemudian disebut Mushaf Al-Imam atau Mushaf Utsmaniyah untuk dijadikan pedoman dalam membaca Al-Quran yang benar. Kedermawanannya, Utsman bin Affan dikenal sebagai sosok yang dermawan. Pada masa Khalifah Abu Bakar, kota Makkah dilanda kelaparan akibat musim kemarau yang berkepanjangan. Ketika datang dari negeri Syam, Utsman datang kafilah dagang dengan 1000 unta membawa makanan. Sebelum memasuki kota, rombongan Utsman dihentikan oleh para pedagang Mekah untuk membeli semua barang bawaan Utsman dengan imbalan keuntungan yang banyak. Namun Utsman tidak tergiur sama sekali karena ia berniat memberikan semua barang yang dibawanya kepada fakir miskin. Keberanian. Khalifah Utsman bin Affan tidak kenal takut di hadapan 120.000 tentara Romawi di Afrika Utara yang diperlengkapi sepenuhnya untuk perang. Ketika wilayah Islam meluas dan banyak wilayah dikelilingi oleh lautan, untuk melindungi wilayah Muslim dari serangan musuh, Khalifah Utsman mendirikan armada dan pasukan angkatan laut. Islam selalu menang dalam pertempuran laut. Sederhana dan rendah hati, Utsman bin Affan tergolong orang kaya, namun ia tidak hidup dalam kemewahan. Perilakunya dalam hidup sederhana dan tidak mencolok, seperti berpakaian, makan, dan hidup. Syurabil bin Muslimin melaporkan bahwa Utsman biasa makan enak seperti yang biasanya disajikan oleh para penguasa, tetapi di rumah dia biasa makan roti dengan cuka atau minyak. Teguh dalam iman. Setelah mendengar Utsman bin Affan masuk Islam, pamannya Al-Hakam bin Abil As sangat marah. Utsman diikat dan dipukul berkali-kali untuk kembali ke agama leluhurnya. Namun Utsman tetap teguh pada keyakinannya dan tidak akan meninggalkan agama yang diajarkan Nabi bagaimanapun caranya. Ketika pamannya menemukan keyakinan Utsman yang tak tergoyahkan dan tidak mampu memaksanya kembali ke keyakinan leluhurnya, Al-Hakam akhirnya membebaskan Utsman bin Affan. Sekian pembahasan singkat mengenai riwayat hidup Utsman bin Affan. Tidak hanya membahas mengenai riwayat hidup Utsman bin Affan saja, tapi lebih jauh membahas mengenai perjalanan karir dan meneladani sifat-sifatnya yang layak dijadikan contoh. Mengenal sosok Utsman bin Affan memberikan kita gambaran bahwa ada sosok manusia yang begitu baik budi pekertinya setelah kepergian Nabi Muhammad SAW yang memberikan kesempatan bagi kita untuk menjadi bagian orang baik tersebut dan memberi pelajaran hidup yang baik bagi generasi selanjutnya. Terima kasih yang sudah menonton video-video kami, semoga dapat terhibur dan menambah wawasan kalian. Maka dari itu bergabunglah bersama kami, jangan lupa like, komen dan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.